Halo Lur, sedulur. Jadi video gua kemarin sama mamah gua viral ya, yang nonton banyak banget, gua nggak nyangka. Ini gua punya cerita lagi, apa namanya? Ya tentang Habib lagi lah. Gua pernah minum-minuman sama Habib, sama Dugem juga gua pernah. Jadi sebelum gua cerita ke masalah minum-minuman sama Dugem, gua mau cerita dulu. Gua itu kan anak motor. Gua anak motor, komunitas. Gua nggak nyebutin komunitas motor apa. Pokoknya buat kalian yang tahu gua anak motor apa, nanti bisa komen aja. Ya gue sering minum-minuman sama Habib, tapi ada yang enggak gitu. Ada Habib yang minum, ada yang enggak gitu. Tapi kebanyakan Habibnya yang umur-umur 30, 32. Itu ada lur. Gue sering minum-minuman karena ya lu tahu sendiri namanya anak-anak motor kalau ngumpul ya biasanya ada minum-minumannya, walaupun sebotol 2 botol diminum anak 10 ya nggak mabok, enggak. Nah itu ada Habibnya, tapi ada Habib juga yang nggak minum. Jadi dia misalkan gue di sebelah kumpulan sebelah kiri, dia sebelah kanan gitu, tapi dia tahu. Dan kalau anak-anak motor yang masih ya anggaplah kecil-kecil gitu ya, yang generasi-generasi ya, kalau salaman ke gue ya biasa salaman. Kalau salaman anak motor kan ya begini gitu kan. Tapi kalau sama Habib biasanya kalau yang generasi-generasi tetap aja cium tangan gitu. Kalau gue sih enggak pernah gue cium tangan. Jadi buat kalian yang enggak ini ya apa namanya, yang nggak percaya, misalkan kalian nggak percaya itu mah cerita bohong. Jadi yang namanya cerita itu bisa aja bohong, mana buktinya? Ya bukti nggak ada cok, bukti yang nggak ada lah. Ini kan hanya pengalaman pribadi yang diceritain gitu. Anggaplah gua narasumber, kayak kemarin gua kan bikin tulisan di komunitas YouTube kan, giliran gue cerita keburukan Habib, lu pada nggak percaya gitu, minta bukti, mana buktinya? Jangan asal ngomong. Kalau ngomong bisa ngarang, bisa aja bohong. Tapi giliran lu nonton cerita horor pendakian, misalkan nih ya, ada narasumber didatangin di channel YouTube orang, nah narasumber itu cerita, misalkan dia tersesat 5 hari 5 malam. Hari pertama kehujanan, hari kedua dia ketemu hal mistis, hari ketiga dia diliatin jin atau hantu gitu ya. Lalu percaya, nggak minta bukti. Tapi giliran gua cerita keburukan Habib, lu minta bukti, kan aneh. Ini hanyalah pengalaman bro, pengalaman yang gue ceritain. Gue pernah ngelakuin kayak gini sama Abaib misalkan. Yang anggaplah itu kenang-kenangan gue. Sama kayak gue misalkan nanjak gunung sama temen, ya itu kenang-kenangan gue, bisa diceritain di tahun depan kayak 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Ya itu kenang-kenangan gue sama dia gitu. Termasuk gue minum-minuman sama Habib, ya anggaplah itu kenang-kenangan gue. Gue pernah gitu, sering malah. Tapi sekarang gue setengah tahun udah agak berhenti guys ya, ada agak berhenti lur. Gue di komunitas agak ngedrop, jarang kumpul-kumpul. Nah gantinya gue dugem sama temen. Tadi temen gue kontak, dia lagi kerja, nggak bisa apa namanya nemenin gue. Tadinya mau gue suruh duduk di sini, karena gue kalau dugem sama dia. Jadi lu kalau ke Tegal nih mau dugem tuh ada 2, gue kasih tahu tempatnya, namanya Set O sama Happy Karaoke. Jadi kalau di Set O itu nggak ada karaokeannya, tapi cuma ada hall tuh tempat dugem aja sama hotel gitu. Nah kalau di Happy Karaoke itu tempat karaoke tapi ada hallnya.
Jadi ada karaoke-nya, ada tempat dugemnya. Nah kalau gue nggak suka karaoke, gue sukanya ya minum sambil nongkrong di tempat dugem gitu. Nah kalau malam minggu gue seringnya di ZO. Nah di ZO gue ketemu Habib itu. Gue nggak mau nyebutin nama Habibnya bro. Tapi kalau lu penasaran, lu pengen tahu siapa, kasih tahu dong, nggak usah takut. Sebutin aja nama Habibnya. Ya lu main kesini aja. Ntar kita dugem bareng, ntar lu tahu sendiri gitu. Nah kalau malam minggu di situ gue ketemu. Nah kalau di mana Happy Karaoke gue ngacak harinya, kadang malam Selasa, malam Rebo, malam Sabtu, malam Minggu bebas lah. Karena di situ hallnya buka terus kalau di Happy Karaoke. Di ZO juga buka tapi sepi gitu, kebanyakan malam Minggu datangnya ramenya. Tapi kalau di Happy itu rame terus. Walaupun nggak seramai ZO gitu, jadi enak aja buat nongkrong. Nah jadi gua ngacak hari aja, ngacak hari gitu ya, harinya nggak tepat, kadang malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, nggak tentu lah. Kalau ke Happy ketemu sama dia sama si Habib itu pasti lagi mabok, joget-joget sendirian. Dia nggak pernah ada temennya. Dia selalu datang sendirian. Di ZO ketemu, di Happy ketemu. Jadi gue mikir sama teman, wah ini Habib tiap hari dugem apa gimana ya gitu. Kita datang berdua sama temen, kadang malam Kamis, malam Rebo, nggak mesti kan yang satu minggu. Taruhlah 2 kali deh gue di Happy, kadang sekali pasti ketemu. Tapi nggak tahu sekarang nih ya, apa namanya, setelah rame nasabnya Kiai Haji Imanuddin Al-Bantani, nggak tahu kalau dia apa ngeliat media sosial ya pasti dia tahu. Kemungkinan dia berhenti dulu, kemungkinan ya, siapa tahu ada keluarganya yang nyuruh juga suruh berhenti sementara, ya mungkin dia berhenti. Tapi kalau keluarganya nggak ada yang nasehatin, terus dianya juga nggak ngeliat media sosial, ya pasti kalau kita dugem ketemu sama dia memang ya dia mabuk terus sih. Karena gue kadang nggak sengaja nih warung kopi nih, di warung kopi tempat lesan gitu ya, gue keluar malam jam 12:30 ada dia. Karena dia memang mainnya di kota terus guys gitu, di kota terus lur sorry ya, ketemu sama dia posisinya dia terkadang lagi udah mabok gitu, nggak tahu maboknya sama siapa sih, gue nggak tahu. Jadi sekali lagi terserah lu mau percaya mau enggak, terserah lu. Oh ya, terus kemarin banyak juga yang komen, hati bang diintimidasi. Ya nggak masalah. Kalau gua mau diintimidasi di negara hukum, yang penting jangan ada pemukulan, kekerasan, ya nggak masalah. Datang baik-baik ngobrol gimana ya nggak masalah. Lagian gue cerita-cerita begini tuh bukan cerita-cerita halu, menghayal, bohong, enggak. Ngapain bang? Jadi kalau kalian ada yang nggak percaya, gue nggak percaya bro, ya terserah lu. Mungkin lu mainnya kurang jauh, gue bisa bilang gitu aja sih. Mendingan lu jadi penyusup dulu deh, jadi software. Lu yang tadinya baik, coba deh belajar jadi nggak baik. Yang artinya lu coba main sama anak komunitas anak jalanan, dan komunitas itu ada Habibnya, jadi lu ntar tahu kelakuannya mereka. Nah setelah itu baru kalian keluar, nggak masalah. Intinya lu udah nyimpen data-data mereka gitu, kelakuan mereka yang nantinya itu bisa dijadiin pengalaman buat lu pribadi. Sama gue juga nggak sengaja sih. Emang gue anak komunitas lama. Nah, semakin kesini kemasukan habaib ya nggak masalah, siapapun itu nggak masalah kalau di komunitas gua. Tapi yang gua heran, katanya
mereka itu keturunan Nabi tapi kok mabok-mabokan gitu. Banyak juga sih teman-teman yang bilang begitu, banyak, bukan cuma gua. Jadi banyak anak-anak yang ngomong, wah itu Habib kok mabok-mabokan begitu, ya udah diem aja gitu. Terkadang pemikiran anak jalanan tuh sangat simpel banget. Apa coba? Terkadang anak jalanan tuh cuma mikirnya begini, udah biarin aja, kalau dia mah udah dijamin surga. Itu simpel banget, sedulur. Jadi pemikiran anak-anak jalanan tuh sesimpel itu gitu. Jadi kalau untuk didoktrin ya sebenarnya gampang aja itu anak-anak jalanan. Tapi nggak semuanya ya. Tapi kebanyakan begitu. Sesimpel itu pemikirannya. Karena yang mereka kejar tuh ya senang-senang aja di jalanan, kumpul, touring, nongkrong gitu aja. Jadi nggak mikirin yang lain-lain. Itu anak-anak jalanan ya begitu, nggak mau ribet lah, apalagi mikirin soal nasab apa, enggak. Anak-anak jalan tuh enggak. Cuma gue seneng aja pas keluar tesis Kiai Haji Imanuddin, tesis ilmiahnya. Nah gue cocok nih gitu. Gue juga karena gue banyak pertanyaan, kok Habib begini ya, nah, banyak yang mabok, bahkan gue juga pernah mabok bareng. Jadi gue support gitu, gue mendukung tesis Kiai Haji Imanuddin, CS ya, dan kawan-kawan gitu. Jadi pokoknya siapa aja yang mendukung tesis Kiai Haji Imanuddin ya gue dukung. Jadi sekali lagi buat kalian yang nonton video ini, terserah percaya mau nggak percaya, nggak ada ruginya buat gua. Lu mau percaya nggak percaya terserah gitu. Yang penting gua cerita apa adanya aja. Karena gua sering hidup di jalan, namanya minum-minuman tuh bukan mabok-mabokan, mabok parah enggak gitu. Minum-minuman nongkrong 5 orang 10 orang minum, beli 1 botol, diminum rame-rame, ya nggak mabok gitu. Nah, sambil ngobrol ya udah gitu-gitu aja. Tapi sekarang gue udah jarang, udah setengah tahun ada kayaknya. Gue udah ngurangin. Oke lah, ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Buat kalian silahkan komen aja. Jadi buat khusus anak-anak muda nih, gue tuh jujur gue seneng banget sama channelnya Exhibit. Dia tuh anak muda, pemberani, berani menyuarakan lewat media sosial, lewat YouTube. Jadi gue saranin sih buat anak-anak muda berani menyuarakan, walaupun cara bicaranya ngomongnya belepotan ya nggak masalah. Kayak gue juga nggak bisa ngomong belepotan. Yang penting lu cerita jangan bohong gitu aja. Lu cerita jujur apa adanya. Lu pernah apa sama habaib, lu punya kenangan apa sama habaib, ceritain aja nggak apa-apa. Kalau ada ngomong jangan ceritain keburukan habaib, kalau cerita yang baik-baik aja. Lah emang kenapa? Cerita kebaikan boleh, cerita keburukan nggak boleh, itu kan nggak masuk akal. Ya lu ceritain aja, walaupun nggak semua habib begitu gitu. Walaupun nggak semua habib doyan minum, enggak. Jadi cerita gua ini khusus buat habib yang pernah minum sama gua gitu. Pernah minum, pernah dugem. Pokoknya kalau kalian pengen lihat habib dugem ya kalian kesini aja ke Tegal, nanti kita dugem bareng nggak apa-apa. Barangkali ketemu ya. Masalah ini lagi rame nasab di media sosial, takutnya dia denger terus dia nggak
nggak nongkrong di kota lagi, nggak dugem-dugeman lagi, berhenti sementara. Tapi kalau kalian mau ketemu ya gampang aja, gue bisa nemuin sama dia, nyari nomor teleponnya dia juga gue bisa. Gue tinggal ke secret nanya sama anak-anak, dia juga terkadang di secret, nongkrong di secret sama anak-anak. Jadi kalau buat nyari dia, ketemu sama dia ya gampang, pasti ketemu. Oke lah, ketemu lagi nanti di cerita-cerita berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.